Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Aba Ojan. Kali ini saya akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam bab 1 tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah bidang pertahanan. Sebelum itu, kita telah membahas bersama tentang bidang agama, bidang sosial maupun bidang ekonomi. Kali ini kita akan membahas pembinaan bidang pertahanan. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial, maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun pemerintahan Madinah dengan prinsip musyawarah, sebagaimana tuntunan Al-Quran. Keberhasilan ini membuat kaum kafir Quraisy tidak suka dan merasa terancam. Hal ini menyebabkan mereka menyusun rencana memusuhi dan menyerang Islam. Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW mengetahui ancaman ini, sehingga beliau mengajak para sahabat untuk berjihad mempertahankan diri dari ancaman musuh. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah yang pertama, Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314 orang, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin Abu Jahal. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Rasulullah SAW kemudian mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintah turun. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintah Rasulullah SAW. Mengetahui pasukan panah turun, pasukan kafir yang sudah hampir kalah menyerang kembali. Pertahanan pasukan Islam runtuh dan kalah. Rasulullah SAW sendiri terluka. Yang ketiga adalah Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Khandaq artinya parit. Disebut Perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW
agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW menerima usulan ini, sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Perang ini juga disebut Perang Ahzab. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam hanya berjumlah 3.000 orang. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan yang menyebabkan kaum muslimin Madinah kekurangan bahan makanan hingga mengganjal perut mereka dengan batu. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin ribut yang menghancurkan perkemahan kaum kafir. Mereka pun pulang kembali dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Oke, pertemuan ini kami cukupkan. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.